Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi memberikan respon tegas usai Inter Milan menang 2-0 atas Atalanta. Ia menilai timnya pantas diapresiasi, terutama dengan banyaknya pemain cedera. Kemenangan ini mengakhiri kekalahan Inter dalam laga head-to-head musim ini dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Inzaghi memuji determinasi tim yang tetap solid meski menghadapi jadwal padat. Ia menyebut Inter siap menghadapi tantangan di semua kompetisi, termasuk Liga Champions dan Coppa Italia. Inzaghi puas dengan performa tim yang tampil dengan karakter kuat dan mengendalikan permainan. Kemenangan ini adalah yang ke-8 beruntun atas Atalanta dan membuat Inter unggul 3 poin di puncak klasemen Serie A setelah Napoli ditahan imbang Venezia. Inzaghi menekankan pentingnya agresivitas dan teknis untuk mengalahkan Atalanta dalam pertandingan yang menarik dengan tempo tinggi. Inter tetap bersaing di 3 kompetisi, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Inzaghi menyatakan timnya fokus satu pertandingan demi satu pertandingan, meski tahu bisa saja tidak meraih gelar. Mengenai cedera Denzel Dumfries, Inzaghi menyebut masalah otot yang tidak terlalu parah. Dengan performa solid dan mentalitas juara, Inter terus menunjukkan kekuatan mereka sebagai salah satu tim terbaik di Eropa musim ini. Bek Inter Carlos Augusto layak dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan melawan Atalanta Senin dini hari tadi. Di laga ini, Carlos Augusto tampil sebagai starter. Ia mengisi posisi Federico Di Marco yang tengah absen. Penampilannya solid, ia tak hanya bertahan dengan baik, tapi juga memberikan kontribusi besar dalam menyerang. Augusto tak hanya mencetak 1 gol, ia juga mengkreasikan beberapa peluang bagi rekan-rekannya di laga ini. Carlos Augusto mencetak gol pembuka lewat sundulan bebas dari tendangan sudut Hakan Calhanoglu. Ia mengungkapkan bahwa gol tersebut adalah hasil dari latihan rutin selama seminggu. Ini adalah kerja tim yang hebat. Kami tahu ini pertandingan sulit, tapi kami mulai dengan tekad dan rasa lapar akan kemenangan, kata Carlos Augusto seperti dikutip dari DAZN. Ia juga menjelaskan makna selebrasinya yang mengetuk pergelangan tangan. Seorang teman saya di Brasil selalu melakukannya saat kami bermain, jadi saya melakukannya untuknya. Inter melakukan apa yang diharapkan dari tim hebat, membalikan statistik negatif dalam pertandingan penting dan mengalahkan Atalanta. Bukan kebetulan anak buah Gasperini berjuang untuk Scudetto, melainkan karena semua poin berpihak pada Nerazzurri asuhan Inzaghi. Dengan proyek yang solid dan kuat yang masih berjuang di 3 kompetisi musim ini, dalam 13 pertemuan langsung, mereka telah meraih 20 poin dari maksimal 39. Memang, ini hanya sedikit di atas setengah potensi poin maksimal, yang menunjukkan ada ruang untuk perbaikan, tetapi kemenangan 2-0 atas Sang Dewi datang di saat yang tepat. Ini adalah kemenangan ketiga beruntun melawan Atalanta pada musim 2024-2025, termasuk pertemuan di Liga dan Piala Super Italia. Secara total, ini adalah kemenangan ke-8 Inzaghi atas Atalanta sebagai pelatih. Dilansir dari Opta, sejak musim 2016-2017, Inter adalah tim yang paling banyak mengalahkan Atalanta di Serie A dengan 10 kali kemenangan, 6 hasil seri, dan 2 kekalahan. Mari beralih ke kabar gembira lainnya.
Pertama, penampilan konsisten Lautaro Martinez sang kapten Nerazzurri memastikan kemenangan atas Atalanta dengan mencetak gol kedua, golnya yang ke-11 di kompetisi. Thuram juga tampil impresif, sayangnya tembakannya membentur tiang gawang Carnesecchi. Banyak yang memprediksi ini adalah tahunnya tikus di Inter, sementara Toro hanya butuh 2 gol lagi untuk menyamai rekor gol pemain Perancis itu. Namun dalam total gol, ia telah melampaui Thuram dengan 18 gol. Selanjutnya, kejutan dari Carlos Augusto. Dalam duel antara dua lini serang paling produktif di Serie A, Lukman Retegui melawan Thuram Lautaro. Pemain sayap Brasil ini mencuri perhatian dengan sundulan kemenangan dari sepak pojok Calhanoglu. Ia berhasil memaksimalkan momen penting di Bergamo. Setelah Lazio dan Como, Atalanta menjadi korban baru asisten Di Marco yang kembali tampil gemilang setelah pulih dari cedera. Ini adalah momen yang tepat. Inter Milan akan memasuki bulan April 2025 dengan harapan meraih Liga Champions, Serie A, dan Coppa Italia seperti pada tahun 2010. Setelah sebagian besar musim berada di belakang Napoli, mereka kini memimpin klasmen dengan 3 poin keunggulan setelah kemenangan 0-2 atas Atalanta. Keunggulan ini memberi keuntungan psikologis besar, sementara Napoli mulai kehilangan tenaga. Kapten Lautaro Martinez tampil impresif terutama di Liga Champions, membantu Inter menjadi satu-satunya tim Serie A yang tersisa. Dengan konsistensi dan semangat tinggi, Inter menjadi pesaing utama di kompetisi domestik dan Eropa. Sebaliknya, Juventus tertinggal 12 poin setelah kekalahan telak, menyoroti dominasi Inter. Inter tampil luar biasa dengan 17 pemain yang mencetak gol musim ini, menunjukkan kekuatan tim secara keseluruhan. Gaya menyerang mereka membuat tim ini sulit dihentikan, dan jika satu pemain lelah, banyak lainnya siap menggantikan. Di balik layar, manajemen cerdas dan modal yang dialokasikan dengan bijak oleh Oaktree Capital memperkuat skuad tanpa pemborosan. Meski menghadapi kritik dan ketidakadilan wasit, Inter membuktikan bahwa kesuksesan bisa dicapai tanpa belanja besar. Dengan pertahanan solid dan lini tengah yang mendukung, Inter tampil hampir sempurna. Pemain seperti Barella dan Hakan Calhanoglu mengendalikan permainan, dan kemampuan mereka untuk bangkit seperti dalam kemenangan 3-2 atas Monza menunjukkan ketangguhan tim. Inter berpeluang besar meraih Liga Champions dan membawa pulang hadiah 100 juta euro. Dengan Lautaro memimpin, peluang mereka untuk menang di Eropa semakin kuat. Inter diprediksi akan meraih Scudetto ke-21 dan mengangkat trofi Liga Champions di Allianz Arena Munich, menyelesaikan musim dengan gemilang. Alessandro Bastoni mengakhiri pertandingan melawan Atalanta dengan kartu merah pada masa tambahan waktu setelah menerima kartu kuning kedua dari masa. Bek Inter tersebut yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning harus menjalani larangan bermain satu pertandingan di liga berikutnya melawan Udinese saat musim kembali bergulir setelah jeda internasional. Faktanya, ini adalah kartu merah pertama Inter pada musim ini. Status disiplinnya tidak akan berubah secara signifikan. Bastoni akan kembali bermain saat melawan Parma pada 5 April dengan status peringatan karena larangan bermain itu disebabkan oleh pengusiran langsung, bukan akumulasi kartu kuning. Kutukan cedera pemain sayap Inter berlanjut. Kini Denzel Dumfries juga mengalami cedera otot. Pemain sayap Inter itu terpaksa ditarik keluar saat pertandingan melawan Atalanta. Pemain asal Belanda itu mengalami masalah pada hamstring kanan. Informasi terbaru mengenai kondisi Dumfries akan menyusul. Ia sempat mencoba untuk tetap bermain, tetapi akhirnya menyerah pada menit ke-66
setelah mendapat perawatan singkat. Bisek masuk sebagai penggantinya.